diri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimurodi, wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya, ini sudah tahu kan, gak usah ceramah katanya. Tapi intinya orang ini ingin menghancurkan Islam, ya. Tapi intinya orang Islam itu sangat cerdas, tidak mudah terkecoh. Percuma usaha Anda akan sia-sia, Mas Bro. Usaha Anda untuk menghancurkan Islam sia-sia, oke? Ya sama aja dengan, coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim, apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Pada intinya orang ini itu akan memojokkan Islam, seperti itu. Orang ini itu akan merusak Islam dari dalam. Tapi sayang Mas Bro, Anda lebih bodoh dari seekor lalat, Anda lebih bodoh dari seekor nyamuk, Anda lebih bodoh dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Pada intinya usaha Anda akan sia-sia, ya. Iya, umat Islam tahu kok. Umat Islam itu cerdas, tidak seperti Anda. Alah, ini enggak ngaruh pada ilmu agama ini. Sekarang alif lam ro, apa? Terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shod, terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba. Bro, kalau mau menerjemahkan Al-Quran ya bro, saya tidak kenal kamu itu pastor atau pendeta, saya tidak kenal. Tapi kalau mau menerjemahkan Al-Quran ya, itu harus belajar yang lama di pesantren ya. Itu harus belajar benar-benar ilmu nahwu sorob ya, terutama ilmu tafsir ya, asbabun nuzulnya Al-Quran, semua ilmu tafsir itu sangat luar biasa bro ya. Jadi kalau mau belajar Islam, belajarlah seperti sama Ustadz Hadi Hidayat, sama Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz lain. Belum tahu Islam mau menafsirkan Al-Quran, belajar agama saja tidak mau, masa mau menafsirkan Al-Quran? Aduh bro, ente salah bro. Baca itu. Ha mim, sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin kof, hanya Allah yang tahu. Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti. Boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu.
Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ra dan lain sebagainya, hanya dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Alif lam? Cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari itu. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, gak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa. Loh, Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Gak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu. Diusir terus. Dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Itu. Makanya kalau saya ngaji 120 pesantren, jangan terkecoh oleh saya. Bukan saya hebat. Ngaji 120 pesantren itu waktunya juga cuma 120 hari kok. Jadi sehari satu pesantren. Hebat apaan? Saya tanya ke pesantren ini, saya ingin belajar sholat khusyuk, ada nggak di pesantren ini? Oh, belum waktunya, kamu masih kecil. Oh, jadi sholat khusyuk harus nunggu ubanan gitu. Ya udah, saya pergi satu pesantren. Saya datang ke pesantren lain lagi, saya tanya, gimana caranya supaya nanti kalau saya mati, saya tidak buta. Karena yang saya tahu dari Quran surat Al-Waqiah, saat nyawamu di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Pertanyaan saya, siapa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dan apa jadinya kalau saya tidak bisa melihat? Itu pesantren kedua. Wah, katanya itu ilmu tinggi. Lah, kenapa buka pesantren? Jadi kalau begitu di pesantren ini ilmunya memang tidak sampai ke situ. Ngapain buka? Kalau cuma belajar bahasa Arab, A, I, U, Ba, Bi, Bu, gak usah buka pondok pesantren. Nah isinya kalau buka cuman belajar membaca terus buat apa? Pertanyaan yang mendasar bagi kita ini sekarang, kita dijajah oleh kebodohan. Kita ingin keluar dari kebodohan kita sendiri. Betul? Yuk. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra. Hanya Allah yang tahu. Nerima kalian? Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja. Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar. Ya tahu, kenapa ada orang yang mengatakan manusia abad 21 cinta kasihnya besar? Semoga saja anak-anak yang terlahir sekarang ini anak-anak yang berkesadaran, yang sudah melewati beberapa fase kehidupan di kehidupan yang dulu, lahir jadi anak yang berkesadaran sekarang. Semoga aja. Karena harus diputus itu satu generasi. Karena ketidaksadaran ini diwariskan terus menerus, mengerikan. Baik, bisa dilanjutkan? Sudah berapa yang saya ceritakan tentang penjajahan tadi? Dijajah oleh orang, tidak pernah jadi diri sendiri, dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh pikiran. Banyak gak? Nah, dikit-dikit nanti kebuka semua. Oh, ternyata pulang dari sini bikin daftar penjajah. Yang dijajah itu juga. Oke. Makanya pertanyaan ini harus dijawab. Apa saja yang memperbudak kita? Harus dijawab. Nanti selesai kuliah di sini terjawab semuanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Para sahabat, terus apa gunanya kebebasan?
Masih ingat nggak dulu? Lihat saya semuanya. Dulu kan gadis semua kan sebelah sini.